Kok jadi deg-degan ya diwawancarai Mas? Lanjut Mas Willy dulu Mas. Jadi Mas Didi ini tuh guru saya, teman-teman. Iya. Saya tuh belajar Ya, dulu sama-sama belajar ya. 2017 ya Pak ya, atau 2016 itu. Pak Didi masih kelas-kelas awal gitu. Iya. Dan MC. ternyata tuh saya pernah beli pancake-nya ketika masih di beliau tuh masih gerobakan kecil gitu di rumah Iya. kontrakan, belum rumahnya Gelagasari. Iya, di Gelagasari rumahnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Didik Arwinsyah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Ada Om Alfian Rendra, tepuk tangan dulu dong. Wih. Ada Mas Welian Tanoyo. Ye, tepuk tangan. Oke. Baik, teman-teman sekalian, saya punya banyak pertanyaan nih, Om. Waduh. Mas Welly juga. Siapa dulu nih? Monggo Monggo ya. Oke. Yang kaosnya sama ini. Oh iya, Ya, kalau saya sama dulu ya. sponsor. Ya. Oke, Om Alfian Rendra ini kan terkenal dengan produk brand gitu ya, Om. Brand ya, Om. Nah, menurut Om sendiri, kemarin kita sudah bedah juga tentang branding gitu ya, bagaimana cara personal branding, produk branding gitu dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk UMKM terutama Om, kita kan penonton saya ini banyak UMKM Om, pemula-pemula semua nih. Mereka rata-rata bertanya seperti ini ke saya gitu kan. Nah, nanti ini saya wakilkan Om. Ya, untuk UMKM nih Om, jadi mereka tuh nggak perlu brand aja penjualan udah gila-gilaan gitu kan. Gitu dibuat bangun brand malah fokusnya kemana-mana. Aduh, malah habis waktu di brand malah penjualan jadi menurun. Itu mindset mereka. Itu gimana menurut Om Alfian? Kira-kira strategi seperti apa? Oke, jadi bangun brand atau nggak bangun brand sebenarnya pilihan ya. Mau jadi penjual tok atau menjadi jual brand, punya brand sendiri juga pilihan. Cuma saran saya bangun brand, apalagi UMKM ya. Kita kalau pengen punya intellectual asset tuh ya bangunlah sebuah brand. Toh brand tuh nggak cuma produk brandnya sendiri. Kalau kita nggak punya produk brand, personal brand tuh juga penting penjualnya. Misal nih, saya punya brand adalah orang yang jago closing misalnya atau jago jualan. Nah, kira-kira orang-orang yang punya produk-produk pada ke tempat saya kan, Mas minta dijualin produknya. Nah, itu salah satu pentingnya bangun brand. Jadi kita nggak usah pusing-pusing lagi nyari produk. Orang pada berburu pengen dijualin produknya ke kita. Saya ada teman yang kayak gitu, dia membranding dirinya jago jualan properti. Akhirnya dia nggak usah bikin proyek developer sendiri, cuma agensi-agensi properti, developer properti pada pengen nitip dijualin dia jadi makelar gitu, kayak gitu Mas. Iya, berarti harus ya Penting, ya. betul, penting. Nah, tapi mindset mereka tuh selalu seperti ini Om. Misalnya hari ini penjualan udah 300 nih which is gitu kan. Nah, akhirnya dia belajar brand gitu kan, strategi brand dan lain sebagainya. Kan fokusnya tadi tercabangkan oleh buat brand gitu. Nah, gara-gara dia fokus buat brand, akhirnya penjualan tadi itu jadi berturun. Apakah ini faktor dari brand atau emang seperti apa? Enggak juga sih. Jadi kalau menurut saya memang branding, marketing, selling itu punya tujuan yang beda. Dan memang kalau bisa, kalau di industri yang besar ya dia udah dipisah. Apalagi kalau misalnya corporate, dia biasanya udah pakai agensi branding sendiri. Ini pakai agensi branding sendiri, biasanya timnya dia cuma tim marketing sama tim selling, biasanya gitu. Untuk branding biasanya pakai agensi, ya. Dan memang kalau bisa memang dipisah timnya, jadi biar kepalanya nggak, wah pokoknya bareng-bareng gitu loh. Karena beda goalnya. Kalau goalnya branding kan bangun trust, bangun loyalty customer, kemudian bangun yang namanya value, ya biar value naik. Nah, kalau di marketing jelas dia datengin traffic, datengin lead ya. Ngomongin tentang bagaimana bikin penawaran yang menarik. Oke. Nah, kalau di selling ngomongin closing gitu. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Udah tahu ya jawabannya ya. Jadi tetap harus bangun brand karena masing-masing punya tujuan masing-masing gitu Om ya. Brand itu lebih ke trust gitu ya. Loyalty ya. Loyalty customer. Kemudian kalau selling lebih ke closing gitu ya. Oke, luar biasa jawabannya. Baik, kita lanjut ke Mas Welly. Mas Welly, bagi teman-teman yang belum tahu Mas Welly, ya subscriber saya belum tahu Mas Welly, ketik aja nanti Welian Tanoyo
silakan langsung di subscribe itu. Belian Tanoyo, insyaallah beliau banyak sekali membahas tentang marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, semua segala marketplace. Monggo silakan langsung aja subscribe. Mas Weli, kita nanya-nanya nih Mas Weli. Saya juga terus terang banyak sekali pertanyaan tentang marketplace nih, terutama UMKM lagi. Nah, UMKM ini emang paling banyak penjualan rata-rata di marketplace. Nah, cuman kan mereka bingung nih Mas. Jadi misalnya terutama produk-produk yang tidak bisa dikirim jauh gitu. Misalnya kayak makanan-makanan kayak saya salah satunya makanan beku. Gimana strateginya Mas Willy kayak produk-produk yang tidak awet untuk berjualan di marketplace? Jadi kalau saya melihat kan itu pengiriman itu hanya salah satu channel distribusi ya. Jadi memang kedepannya itu yang gambaran ke depan yang saya lihat, orang itu akan punya gudang gitu loh. Jadi misal target market kita, pembeli kita itu banyak kan Jakarta, tapi kita nggak bisa kekeh gitu kan, nggak bisa, oh saya maunya di Jogja doang gitu, sehingga menyebabkan kita masih terkena yang namanya ongkos kirim ya kan. Kemudian misal COD bayarnya nanti, kemudian nanti kalau COD ada resiko retur karena pembelinya nggak di rumah. Nah makanya kan banyak jasa-jasa pergudangan tuh ya, atau jasa-jasa yang kita bisa titip ke dia, misalnya nitip di gudang dia terus dia yang nganterin juga, yang packingin juga. Itu menurut saya solutif untuk teman-teman yang jualannya itu tadi masa kadaluarsanya ya, maksudnya kalau nggak segera nyampe kan jadi nggak enak. Nah, memang ya idealnya sih punya cabang, menurut saya. Entah misal nggak bisa pakai gudang ya cari saudara atau teman yang mau jadi agen atau cabang kita, channel distribusi ya. Jadi channel distribusi, jadi kita punya pengiriman lebih cepat gitu kan. Kemudian ya omset kita tentunya naik karena sudah semakin yang namanya tantangan itu tadi makin dikurangin gitu. Soalnya kan itu tadi resikonya kan ada di produknya. Seperti itu. Jadi menurut saya salah satu caranya adalah pakai agen atau ikut jasa pergudangan. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk kalangan pemula nih, Mas Weli? Jadi dia belum ada channel distribusi, belum ada agen, belum ada, dan dia emang targetnya langsung ke customer aja dari satu titik itu. Itu apakah strateginya khusus wilayah setempat saja untuk marketplace atau seperti apa kira-kira Mas? Iya, akhirnya ada yang namanya daya serap ya. Jadi misal kalau kita searching nih pancake durian gitu ya di Shopee gitu, nanti kan kelihatan tuh kota-kota yang laris, penjual di kota-kota mana yang laris. Nah itu kemudian kita sortir, kita filter hanya Yogyakarta gitu. Nah kira-kira ada kompetitor kita atau produk kita itu laku nggak? Jadi sesama penjual pancake itu di Yogyakarta itu laku atau enggak? Tapi kalau nggak ada atau sedikit, berarti ya memang itu tadi kita harus siap pengiriman ke sana. Ya, siap pengiriman ke kota-kota yang kita lihat laris penjualannya dan harganya masih masuk. Nah, bisa nggak kita berkompetisi dengan Jabodetabek biasanya ya kan, sama Bandung, Surabaya, Semarang misal. Ya, kalau luar Jawa kan yang rame ya Batam sama Medan gitu kan untuk online shop di Indonesia ini. Kalau kota-kota lain nggak begitu. Ya, jadi masih di Jawa, Medan, Batam sama Surabaya, Bandung gitu ya. Oke, luar biasa ya. luar biasa. Iya, jadi tetap menurut saya ya ada daya serapnya sih. Orang pengen beli yang dekat itu juga salah satu faktor pertimbangan pembeli. Benar. Gue jadi deg-degan ya diwawancarai Mas. Lanjut Mas Willy dulu Mas. Jadi Mas Didi ini tuh guru saya teman-teman. Iya, saya belajar Ya, dulu sama-sama belajar ya. 2017 ya Pak ya, atau 2016 itu. Pak Didi masih kelas-kelas awal gitu. Iya. Dan ternyata tuh saya pernah beli pancake-nya ketika masih beliau tuh masih gerobakan kecil gitu di rumah kontrakan, belum rumahnya Gelagasari. Iya, di Gelagasari rumahnya belum sebagus sekarang Bu ya. Kantornya belum sebagus sekarang. Ya, padahal ternyata dulu itu sempat down juga ya Pak setelah saya beli itu Pak. Iya. Setelah dibeli Willy ya. Setelah saya beli terus Saya dulu ya bisa jualan aslinya dulu tuh awal-awal mula jualan tuh mindset kita sama istri tuh pokoknya keluarkan aja dana. Dulu kan dapat motivasi dari motivator tuh. gitu. Udah berani ngeluarkan biaya besar untuk berbisnis. Udah pokoknya mindsetnya laku laris gitu. Pas dibuka seminggu nggak ada yang beli Mas. Akhirnya kita gratiskan ST macam-macam tuh. Wah, nggak ada pemasukan sama sekali.
Nah, itu bisnis offline tuh seperti itu tuh. Akhirnya kita buat online. 2014 awal saya beranikan untuk online, baru tuh mulai datang dari Makassar, Bali. Baru kerasa uangnya.